Selamat sore sahabat jaringan telusur. Ketemu lagi dengan kita. Saat ini kami berada di kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ya Pak ya. Nah, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air Bapak Jainal Abidin. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya Pak ya. Gimana kabar Pak? Baik ya Pak ya. Sehat ya Pak ya. Ya Pak, ini kita ingin tahu Pak terkait dengan kesiapan dari pemerintah Kota Bekasi di dalam karena ini udah musim penghujan juga ya Pak ya. Seperti apa persiapan? Karena kan pengalaman di awal tahun ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan kejadian tanggal 1 Januari 2020 di mana Kota Bekasi mengalami banjir yang cukup besar, di mana banyak titik-titik banjir terutama di daerah aliran Kali Bekasi. Oke. Kemudian saat ini sudah menjelang musim hujan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa curah hujan yang tinggi pada awal tahun sehingga menyebabkan banyak titik genangan, hampir 377 mm ya. Cukup ekstrim sekali cuaca pada saat itu. Kemudian faktor lain adalah perubahan lahan di hulu. Jadi banyaknya bangunan, mungkin kalau di sana hampir penduduknya 6 juta, kalau misalnya pertumbuhan 2%, kalikan kebutuhan lahan misalnya 100 meter, setiap tahunnya cukup luar biasa perubahan lahan dari lahan terbuka kemudian berfungsi menjadi lahan tertutup, menjadi bangunan, rumah maupun jalan, sehingga limpasan air hujan tidak langsung meresap ke sungai, ke tanah, tetapi dia akan mengalir ke sungai. Dan itu karena di Kabupaten Bogor hilirnya adalah di Cikarang Bekasi Laut, maka akan mengalir melalui Kota Bekasi. Oke. Jadi sebelum Sungai Cilengsi, di sana ada 2 sungai, ada Cibongas maupun Gunung Pancer, 2 wilayah yang run off-nya itu akan masuk ke Cilengsi, kemudian ditambah Cikias masuk ke Kali Bekasi. Ini ditambah dengan kapasitas sungai yang dangkal, maka ini akan menimbulkan limpasan sehingga pada titik-titik tertentu ketika curah hujan tinggi ini akan terjadi banjir. Bahkan terakhir tanggal 24 Oktober di Kota Bekasi tidak hujan, itu juga terjadi banjir terlalu BGP maupun Bunda Jati Rasa. Kemudian selanjutnya selain perubahan lahan di hulu, adanya crossing tol. Jadi crossing tol ini juga menghambat aliran air ketika curah hujan tinggi dalam waktu yang bersamaan. Bukan ukurannya kecil Pak? Ya, kapasitasnya sudah tidak menampung. Tidak menampung ya, adanya pada sampah, saat aliran air situ ya. karena ada sampah dan lumpur. Nah, ini mohon juga rekan-rekan dari Jasa Marga bisa melakukan pemeliharaan secara rutin, sehingga ketika hujan, karena hujan ini kan setiap saat ya. Mei saja itu pada saat bulan puasa dan curah hujan cukup tinggi, sehingga kadang-kadang waktu hujan ini tidak menentu. Setiap saat bisa turun hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga pemeliharaannya harus lebih sering lagi. Kemudian beberapa sungai di hilir di Kabupaten Bekasi ada penyempitan, sebagaimana seperti di Kali Blancong, itu ada di Kota Bekasinya luas, lebar, kemudian masuk ke Kabupaten Bekasi itu ada penyempitan, sehingga ini akan mengakibatkan hambatan aliran, sehingga pada saat curah hujan tinggi dia akan ini ya, berbalik ya. Banjir.
Kemudian juga ketika terjadi kenaikan muka air laut pada saat rob dengan pada saat yang sama terjadi hujan, maka juga akan bisa mengakibatkan backwater sehingga terjadi genangan maupun banjir di Kota Bekasi. Itu beberapa hal-hal penting yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir pada saat curah hujan cukup tinggi. Oh gitu ya. Nah, mengenai kesiapan Pak, artinya dengan ya hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, Kota Bekasi sudah dan sementara atau mungkin akan melakukan apa Pak untuk mengatasi semua pengalaman-pengalaman itu Pak? Oke, baik. Untuk antisipasi, tentu Kota Bekasi tidak bekerja sendiri, berkoordinasi dengan instansi terutama Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ya, gitu. Karena Kali Bekasi ini hampir kewenangannya ada di BSCC. Okay. Namun kita sudah ke depan program-program yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah untuk infrastruktur fisik tetap harus dilanjutkan ke depan, seperti pembangunan polder, kemudian pembangunan rehabilitasi saluran-saluran yang mungkin butuh pelebaran, untuk pembesaran dimensi. Ini akan terus diupayakan ke depan. Selain kita ada program pematusan. Pematusan itu adalah kita punya 33 personel yang berkeliling 12 kecamatan. Untuk apa itu Pak? Ada 6 tim untuk membersihkan saluran maupun sampah dari sungai, terutama saluran-saluran di dalam pemukiman. Ada program pematusan. Selain infrastruktur fisik, juga perlu dikembangkan adanya infrastruktur sarana teknologi informasi, sehingga kenaikan muka air di hulu ini bisa terus dipantau, kemudian ditambah lagi dengan CCTV sehingga informasi kepada masyarakat itu lebih cepat. Persiapan-persiapan apa jika terjadi kenaikan muka air yang cukup ekstrim sehingga bisa diantisipasi. Itu harus dikembangkan ke depan. Kemudian infrastruktur sosial dengan mengajak masyarakat untuk bergotong royong untuk membersihkan saluran lingkungan masing-masing, terkait dengan mampet atau sampah yang nyangkut di got maupun saluran. Ini juga mohon secara masif masyarakat dapat melakukan di lingkungan masing-masing. Kita sudah keluarkan edarannya, Mas. Ada surat edaran ya. Selain infrastruktur sosial, fisik maupun teknologi, juga perlu infrastruktur hukum. Kita sudah punya perda. Ada perdanya ya, ada perda sistem drainase nomor 6 tahun 2020. Ini juga sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan sistem drainase di Kota Bekasi Pak ya. Kita juga sudah siapkan untuk apabila terjadi darurat, misalnya kita siapkan bambu ataupun karung pasir. Jadi nanti sebagai antisipasi. Kemarin kita juga sudah kirim ke Jatirasa, untuk antisipasi longsor. Kita pasang telunjuk bambu. Kemudian rekan-rekan di Villa Jatirasa juga mengadakan kerja bakti untuk pembersihan saluran dari lumpur sebagai upaya antisipasi terjadinya genangan maupun banjir. Seperti itu ya Pak ya, langkah-langkah yang sudah dimaksimalkan Pak ya. Nah, terkait kendala-kendala seperti apa Pak di saat menjalankan di lapangan gitu Pak? Kendala ya antara lain karena pada saat ini masih terjadi pandemi, ini juga menjadi kendala juga. Beberapa waktu lalu kita juga dalam rangka
penertiban bangunan di saluran, penertiban bangunan di saluran atau di kali. Kita sudah keluarkan instruksi wali kota, tapi karena kejadian pandemi ini sementara tertunda ya Pak ya. Sehingga kita masih berkonsentrasi untuk penanganan COVID ya. COVID-19 itu salah satu. Oke Pak. Harapannya seperti apa Pak ke depannya di bidang Bapak? Iya. Harapannya ke depan bidang sumber daya air ini bisa lebih optimal lagi, ya, dan maka upaya-upaya pengendalian banjir. Tadi terutama gerakan sumber resapan tadi ya. Kalau polder sudah ada beberapa titik. Sumber resapan ini harapannya bisa dilakukan nanti ke depan lebih secara menjadi gerakan masyarakat. Oke. Kalau satu sumur resapan dengan kapasitas 3 meter kubik dengan 1 juta misalnya sumur resapan yang dibangun oleh baik swadaya masyarakat maupun juga pemerintah, maka ini akan bisa mengurangi limpasan air. Sekaligus sebagai upaya konservasi sumber daya air. Jadi air tidak semuanya dilepas ke sungai, tetapi diupayakan diresapkan terserap ya ke air sebagai cadangan ya, sebagai cadangan konservasi air. Mungkin itu. Oke. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan himbauan ke masyarakat berkaitan dengan curah hujan yang mulai ini ya Pak ya, cukup banyak, dan juga mungkin ada himbauan terkait dengan 3M Pak. Oh, 3M. Iya. Silakan. Iya. Harapannya ke depan masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Itu yang paling ini ya Pak ya. Paling urgen. Jadi hampir sungai kita ini penuh dengan sampah. Ini yang kita minta benar-benar ya kepada masyarakat, mohon tidak membuang sampah ke sungai. Itu permintaan yang paling penting lah menurut saya. Karena hampir tiap hari rekan-rekan kami yang 33 personel ini keliling hanya untuk membersihkan sampah yang sampai hari ini juga belum tuntas. Iya ya. Ada terus sampah. Ini bersama-sama lah warga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian juga dalam rangka meminimalisir dari mengurangi pandemi. Protokol kesehatan ini tetap dipatuhi. 3M-nya 3M. Selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Ini menjadi kebiasaan baru. Setiap hari, setiap saat dalam rangka mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Baik, Pak Jainal, terima kasih untuk waktunya, sudah kita berbincang, dan itu informasi yang dapat kita sampaikan. Biarlah rekan-rekan sahabat jaringan telusur bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan apa yang sudah dilakukan, dipersiapkan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Baik, salam sukses, sehat selalu. Tetap semangat.